Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kami mengundang Ustadz Sofyan Lahilote untuk mengisi kenangan bersama guru tua. Kepada beliau disilahkan. Sallu ala Nabi. Sudah, boleh berdiri saja. Ada mau pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang saya hormati pelaksana tugas Ketua Utama Al-Khairat Al-Habib Alwi bin Sagaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Al-Muhtaram Ketua Dewan Ulama Al-Khairat Al-Habib Dr. Salim bin Sagaf bin Syekh Al-Jufri. Al-Mukarram Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Mastura. Al-Mukarram Bapak Gubernur Maluku Utara Al-Ustaz Haji, lantaran terlalu dekat sampai saya lupa tuh, Abdul Ghani Kasuba. Para tokoh-tokoh Al-Khairat, baik di lingkungan pengurus besar, Dewan Ulama, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, para pejabat sipil maupun militer yang hadir, keluarga besar Al-Khairat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, telah 2 tahun berturut-turut kita menyelenggarakan haul guru tua secara sederhana di masing-masing tempat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan segenap keluarga besar Al-Khairat yang begitu banyak, di mana pada tahun ini insya Allah dan seterusnya haul yang diselenggarakan bagi haul guru tua ini akan berjalan seperti ini secara normal lagi. Alhamdulillah. Hanya untuk haul tahun ini kali yang pertama kita tidak melihat ada duduk di kursi Habib Sagaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri, karena beliau telah dipanggil oleh Allah dalam usia 86 tahun. Hari ini juga kita kehilangan Ketua Umum Wanita Al-Khairat, Ibu Hajah Syarifah Sa'diyah, yang juga berpulang ke rahmatullah. Tapi mudah-mudahan kepergian beliau-beliau itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap mencintai Al-Khairat dan meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Alhamdulillah, berkumpul di sini untuk melaksanakan haul yang ke-54 guru besar. Sesungguhnya lah haul bagi guru besar ini diadakan tidak dimaksudkan untuk mengkultus individukan beliau, karena beliau manusia yang paling tidak suka dikultus individu.
Tapi kita berkumpul di sini untuk memperingati segala jasa, kebaikan, keberhasilan, bimbingan, pendidikan yang telah beliau terapkan selama beliau hidup di lembah Tanah Kaili ini. Bunga mawar tak perlu mempropagandakan baunya yang semerbak harum, tapi dimanapun bunga mawar itu ditaruh pasti akan diketahui bahwa itu bunga mawar. Demikianlah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya bersyukur karena saya ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi jongos, bisa membantu melayani guru tua sejak saya berumur 12 tahun sampai saya dikawinkan oleh beliau di kota Palu ini. Jadi sekitar 7 tahun saya bersama-sama beliau, melayani beliau menjadi jongos. Dan itu sebabnya saya lebih suka saya disapa bukan murid guru tua, tapi khadim, khaddam, jongos guru tua. Itu lebih saya senang. Karena itulah memang pengalaman yang saya alami sehari-hari. Melayani, menjadi jongos beliau siang dan malam. Dan alhamdulillah dapat saya syukuri nikmat itu. Karena atas berkat melayani beliau, hidup saya alhamdulillah sekarang berusia 72 tahun dalam keadaan sehat. Mungkin Bapak Ibu heran, kalau selama jadi pegawai negeri saya sipil, saya 44 tahun lebih, tidak pernah saya gunakan kartu askes saya untuk menginap di rumah sakit, walaupun hanya 1 malam. Tidak pernah. Alhamdulillah, berkat doa guru tua, sehat terus sampai saat ini. Cuma memang ini buku-buku, ya faktor usia, suka habisan oli. Jadi sering-sering tidak. Tapi sakit, menginap di rumah sakit 1 malam pun tidak selama 44 tahun. Dan sesudah pensiun ini mulai dari tahun 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 tahun belum pernah juga saya gunakan saya punya kartu itu untuk menginap di rumah sakit. Itu berkat apa? Berkat doa guru tua, berkat ketulusan, keikhlasan hati melayani menjadi khaddam beliau radhiyallahu anhu rahimahullah rahmatal abrar. Banyak cerita kalau mau ceritakan pengalaman bersama guru tua. Semalam saya sudah sampaikan bagaimana guru tua itu seorang yang suka bermusyawarah, mau mendengar pendapat orang. Saya bilang saya umur waktu itu 18 tahun. Jadi khaddam beliau, jongos beliau. Tapi begitu ada masalah-masalah besar, selalu beliau tanya, kaif rayak. Ketika terima surat telegram dari sini, kami berada di Ternate, muncul telegram Tuan Rumah Sakase. Biasa dulu kalau terima telegram itu beritanya kalau bukan sakit, pasti mati. Maka komentar saya, siapa kira-kira yang sakit atau siapa kira-kira yang berpulang? Saya masuk ke kamar, saya buka itu telegram. Saya bilang sama guru tua, Bargiyah min Palu, ini telegram dari Palu. Ayah gerak. Guru tua bilang, ayah baca. Maka saya baca, buka. Itu saya buka, tertulis di situ, segera guru besar, Ketua Utama Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, keputusan Ketua Utama Al-Khairat ditolak oleh Dewan Guru Al-Khairat dan Persatuan Pelajar Islam Al-Khairat. Itu sebab sebelum berangkat Habib Idrus ada menandatangani surat yang ditujukan ke gubernur dan DPRD provinsi. Jadi guru tua tanya, apa ini? Saya bilang warga yang dulu Habib ada tanda tangani ini tidak diterima
oleh Dewan Guru dan PPIA, Persatuan Pelajar Islam Al-Khairat. Kaif rayak? Itu guru tua punya hebat. Tanya pendapat sama jongosnya ini. Kaif rayak, bagaimana pendapatmu ya waladi? Saya bilang saya mau jawab. Jawab, apa kau punya jawaban? Maka saya pun tulis. Sekra Muhammad Gasim Maragau, Sekjen PB Al-Khairat Palu. Periksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al-Khairat. Saya bilang fi dasturil khairat, dalam peraturan dasar Al-Khairat itu fi maktub ada tertulis. Ketua utama adalah mandataris muktamar. Keputusan ketua utama adalah sama dengan keputusan muktamar dan tidak dapat diganggu-gugat. Mendengar ini guru tua ketawa, dia sapu saya punya kepala. Ya waladi, kau mau ajar sama Muhammad Gasim? Bes al-jawab yakun di Palu. Insyaallah nanti mau jawab di Palu. Waktu itu Habib Sagaf sudah ke Jakarta. Ada urusan di Departemen Agama. Jadi kami kembali ke Palu. Sesudah sampai sini, buat caco ijazah. Buat caco ijazah ini dengar guru tua Nariamo. Maka beliau datang di rumah. Naik tangga. Jarang sekali buat caco ini, Raja Palu ini datang ke. Tapi karena ada hal yang sangat penting, beliau naik tangga. Saya beritahu guru tua, Pi Maujud, ini raja terakhir kota Palu, buat caco ijazah yang tinggal di situ. Ya khair, ahlan wa sahlan. Sampai ketemu guru tua buat caco dengan sangat kecewa bilang, saya lihat Habib, guru tua saya lihat ini anak-anak mulai kurang ajar. Kenapa? Karena rupanya penolakan Dewan Guru dan PPIA ini dilanjutkan dengan mogok mengajak, mogok sekolah. Itulah yang buat caco marah. Kenapa kamu untuk masalah ini saja kamu mengadakan mogok? Maka dia bilang, Tuan Guru harus ambil tindakan tegas terhadap mereka. Udah, buat cacok pulang. Guru tua bilang sama saya, ya Sofyan, ya marhaba. Panggil Muhammad Gasim Maragau, panggil Zainal Abidin Betalemba, panggil Muhammad Nawawiyan Abdullah, panggil Abdul Hai Abdullah, panggil Mas'ud Lahuda, panggil Rustam Arsyad, panggil Mahfud Qoda, panggil Hasbullah Arsyad. Semua guru-guru yang tua dia suruh pakai. Maka saya pun dengan sepeda pergi ke rumah mereka itu. Ini pokio guru tua komiohi. Saya bilang dengan bahasa Palu, guru tua ada panggil, ba'dal isya. Begitu ba'dal isya datang semua datang. Duduk. Guru tua keluar dari kamar, mereka jabat tangan, guru tua berikan dia punya tangan, kecium bolak-balik, guru tua duduk. Kemudian apa yang guru tua bilang? Ba'as'alukum an mas'alah wahidah. Saya akan tanya kalian satu soal saja. Dan jawabannya hanya na'am atau la, ya atau tidak. Itu yang saya akan tanya sama kalian. Nah, kamu pura beliau-beliau ini sudah takut. Ya, jelas. Apa yang beliau tanya? Mulai dia tunjuk Kiai Haji Muhammad Gasim Maragau. Ya Muhammad Gasim, batu alim amla. Maragau bilang, saya mau alim. Ya Zainal Abidin, ini kehebatan guru tua. Beliau tidak pernah memanggil nama seseorang melainkan lengkap. Kalau ada dua suku kata itu nama tetap dia mesti sebut. Ya Muhammad Gasim, ya Zainal Abidin, ya Rastam,
ya hasballah. Bukan rupa orang sekarang. Orang penama baik-baik ada kasih nama yang terbaik Abdullah. Apa yang orang panggil sama dia? Lah. Nah, ini kalau orang. Lah artinya tidak. Tegal itu tuh anak-anak jadi pangmalawang. Tidak dipanggil Abdullah yang baik. Apa dipanggil? Lah, mari sini. Lah, mari. Habib Idrus tidak, semua lengkap. Kalau ada dua suku kata itu nama dia. Ya Zainal Abidin, ya Muhammad Qasim, ya Nawawiyan, ya Abdul Hayy. Ya Zainal Abidin, Batu Alim Amla. Zainal Abidin, Ketua DPRD Kabupaten Donggala. Sama Nuwata Bawalim. Ya Rastam, Batu Alim Amla, Surah Merokok. Ya Mahfud, Merokok juga. Semua menyatakan siap untuk mengajar. Sesudah mereka menyatakan semua siap untuk mengajar, terus Habib Idrus bilang, "Lau kana jawabukum, sekiranya kalian punya jawaban tadi ini lah atau tidak, semua kalian menyatakan tidak bersedia mengajar, tanpa kalian al-khairat akan jalan." Allah, al-khairat akan jalan tanpa kalian. Baru yang menyedihkan sekali guru tua sebut itu saya. Nu'allimhu rimayata kulla hinin falamma ishtadda sa'iduhu raman. Kami ajari mereka cara untuk memanah. Tapi ketika mereka sudah mahir untuk memanah, arah panah diarahkan kepada diriku. Nangislah semua nangis. Pukulan yang luar biasa dari Habib Idrus. Kita ajar penghuni cara untuk memanah, tapi sudah mereka menjadi ahli panah. Penghuni panah apa kita itu? Semua peluk, cium kaki. Mohon maaf dari guru tua Habib Idrus. Coba. Jadi dan mulai saat itu sampai detik ini saya kira itulah pemogokan yang pertama di lingkungan Al-Khair. Jadi kalau ada permasalahan, jangan coba-coba mogok dengan menghentikan itu proses belajar mengajar. Guru tidak mengajar, murid tidak masuk belajar. Jangan. Guru tua sudah bilang, tanpa kalian al-khairat ini akan jalan terus. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada pemogokan. Sesudah pemogokan itu waktu ini jadi pelajaran bagi kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, guru tua ini tadi dikatakan, ilallahi ad'u wa tuqa kulla muslimin bihali wa mali wal yara'i wa bilfa. Ke jalan Allah aku ajak tiap muslim ini dengan keadaanku, dengan hartaku, semua aku ajak. Beliau adalah seorang yang pemurah, hati murah. Kalau mau masuk Jawa, saya harus sedia itu amplop 100 yang dalam satu dos 100. Untuk apa? Untuk mau isi itu uang Habib Idrus mau kasih sama siapapun yang datang. Jadi kalau ada tamu datang, beliau lihat sama saya, dia kode, tinggal mau kode, mau isi apa 500, apa 100, apa 50, itu dia kode sama saya. Jadi saya petugas masuk di kamar, ambil amplop, isi itu uang. Begitu orang itu mau keluar, saya jabat tangan di sana dari Habib Idrus bin Salim. Ya Allah, Allah ya tawil umur, Allah ya rizquhu. Doa macam-macam yang mereka panjatkan karena senangnya menerima. Begitulah hari-hari. Suatu kali ini orang ini tiap 2 hari dia datang. Ya Allah, saya bilang mau habis ini doi kalau begini. Sunyak mau dapat pulang palo. Ya. Sunyak mau dapat pulang Palu ini kalau begini. Jadi untuk ini orang ini masih Habib Idrus kode lagi sama saya.
Saya masuk di kamar saya sudah tidak keluar lagi. Guru tua tunggu, mana ini anak tidak pernah muncul. Akhirnya guru tua masuk di kamar. Final fulus. Saya bilang bagi 15.000 rupiah ya Habib. Ma badar ji falu idan. Tinggal 15.000. Berarti kita sudah tidak bisa kembali ke Palu. Oh, Habib Idrus tertinggal. Wa man 'allamak bahil. Siapa yang ajar kamu jadi orang kikir? Habib Idrus suruh ambil itu uang. Dia kasih isi di amplop, nanti kasih. Jadi saya bawa tuh doi, begitu itu orang semua pikir dalam hati saya, ini kali juga nggak datang, sudah jangan datang ulang-ulang. Masalahnya tiap 2 hari dia mesti datang. Habis itu Habib Idrus bilang, ini uang sisa. Ayah intisir ila Sol, pergi ke Solo, temui Umar, Dr. Salim punya kakak. Pergi dengan Umar pergi ke Pekalongan, temui istrinya, Pak Nono. Maka saya ikuti perintah beliau. Panggil sama Habib Umar, pergi di Pekalongan, kasih sama Ibu Syarifah, lulus sekian, kasih sama Ibu Syarifah Rugaya sekian, kasih sama Pak Nono sekian, royalti irji, baru balik ke Surabaya. Sudah balik ke Surabaya, kita mau ke Gersik, Habib Idrus kasih ke pulang kemari ini kunci tas, mau ambil jubah. Begitu saya buka, kagetlah saya, la ilaha illallah. Setengah tas itu uang semua. Jadi Habib Idrus lihat begini sama saya. Terus apa Habib Idrus bilang? Innallaha karim yuhibbul karim. Allah itu maha pemurah, dia suka orang yang murah hati. Mulai saat itu saya bilang, siapapun yang datang mau ambil doang, ambil saja. Tidak pernah kita akan ke kosongan. Inilah pengalaman saya bersama guru tua. Masih banyak, tapi insya Allah pada kesempatan yang lain akan saya sampaikan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.